Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera teman-teman sekalian dimanapun berada. Semoga kita selalu sehat dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Dalam kesempatan kali ini saya bertujuan membuat video tutorial menggunakan Microsoft Project 2019 dengan pembuatan suatu proyek pembangunan. Dalam pembuatan proyek pembangunan ini kita melakukan tidak berdasarkan pengetahuan sendiri, melainkan berdasarkan modul yang telah tersedia. Berikutnya silakan menyaksikan. Oke, sekarang kita lanjut masuk dalam pengerjaan dengan menggunakan Microsoft Project 2016 yang berdasarkan pada modul. Sebelumnya kita lihat dulu modulnya yang telah ada. Ini adalah modul yang menjadi acuan kita untuk melakukan suatu project dengan menggunakan Microsoft Project 2016. Sini modulnya yaitu modul manajemen proyek menggunakan Microsoft Project 2010. Tidak ada salahnya jika kita menggunakannya pada Microsoft 2016 karena langkah dan itemnya semuanya sama. Sebelumnya bisa kita lihat dulu pengerjaan yang telah dikerjakan yang berada pada modul ini. Pengerjaan terakhir kita yaitu pada bagian kelima, yaitu dengan membuat jadwal pekerjaan. Setelah membuat jadwal pekerjaan ini, datanya kita simpan dan akan kita sinkronkan dengan pengerjaan bagian ke-6 dan bagian ke-7 nanti. Seperti apa kita lihat. Ini merupakan langkah-langkah pengerjaan pada bagian ke-5. Untuk membuat bagian ke-5 ini jadwal pengerjaannya itu sudah ada langkah dan cara pengerjaannya yang tertera pada modul ini. Tinggal kita masukkan dan kita sinkronkan dengan data yang telah ada. Ini semua merupakan langkah dan cara pengerjaan bagian kelima. Setelah itu kita masuk pada bagian ke-6 yaitu lembaran sumber daya. Di sini lembaran sumber daya ini bertujuan untuk agar kita memasukkannya pada Microsoft Project 2016 yang sebelumnya telah kita sediakan data-data pada bagian kelima. Sebelumnya saya akan kasih tahu sedikit, bagian kelima itu merupakan bagian juga dari bagian juga yang bersangkutan dengan bagian keempat, bagian ketiga, dan bagian kedua, yang intinya bagian pertemuan sebelumnya, bagian-bagian sebelumnya, sehingga saling menyinkron hingga pada bagian terakhir, yaitu bagian ke-8. Tapi di sini saya limitkan atau saya batasi bagiannya hingga bagian ke-7 yang saya kerjakan, dan saya membagikan tutorialnya di sini. Ini merupakan data dari bagian pengerjaan ke-6. Bisa kita lihat sangat lengkap sekali ya, dari awal terus menuju pada bagian pengerjaannya itu sudah ada di sini. Tinggal kita lihat, kita teliti dan kita kerjakan dengan menggunakan kita. Bagian ke-7 juga dimana telah tersedia data, cuman yang berbeda di sini kita menggunakan resource name, sedangkan yang ke-6 dan ke-5 mungkin tidak sama seperti bagian ke-7 ini. Nanti kita akan mengikuti penjelasannya setelah ini. Di sini ada beberapa opsi, beberapa item yang dapat kita gunakan saat kita memasukkan data kita pada
Microsoft Project yang telah kita buka. Yang pertama di sana ada work resource, ada material resource, ada cost resource. Dan berikutnya untuk start and dan progress itu merupakan pilihan. Jadi setiap kategorian dari data tersebut itu mempunyai pilihan tersendiri. Bisa menggunakan start yang dimana pembayaran akan dilakukan saat pekerjaan dimulai, atau end dimana pembayaran dilakukan setelah pekerjaan selesai, dan progress pembayaran diberikan berdasarkan presentasi pekerjaan tersebut. Untuk bagian ketujuh juga ada beberapa pilihan untuk bagaimana caranya kita memasukkan data tersebut dengan mudah dengan cara yang telah tersedia pada yang pertama, yaitu dengan memulai masukkan data dengan cara manual, yaitu kita mengetiknya dengan cara manual pada item resource 6. Yang berikutnya yaitu dengan menggunakan async resource pada menu bar resource. Nanti akan saya tunjukkan setelah ini. Dan yang ketiga yaitu bisa juga dengan mengarahkan kursor pada bagian kanan item resource name yang akan kita masukkan data itu, dan kita akan memilihnya. Akan basa-basi, kita langsung saja pada Microsoft Project-nya agar jelas. Bisa kita lihat di sini pada item resource name ini merupakan data-data pada bagian pekerjaan. Sebelumnya untuk masuk pada item resource name ini, pas kita awal membuka Microsoft Project, ada di bagian kiri yaitu Giant Charts. Giant Charts itu merupakan berbagai pilihan item yang akan kita gunakan dalam proyek kita. Dalam pengerjaan keenam ini memerintahkan kita untuk menggunakan resource untuk memasukkan data-data tersebut. Di sini telah saya memasukkan data dari modul 6 tadi. Di sini resource name-nya, nama dari data tersebut, dan tipe merupakan kategori dari data yang telah kita masukkan. Di sini kategori pertama, di sini tergolong dua kategori, di mana kategori work dan kategori material. Kategori work itu merupakan lebih tergolong pada pengerja atau yang berobjektif manusia, sedangkan material sendiri merupakan alat ataupun bahan yang dapat kita gunakan dalam pengerjaan kita. Di sini ada label, ada resource-nya, kemudian type, ada label. Label ini sangat penting. Kenapa saya bilang penting? Dia pentingnya karena akan mensinkron dengan pengerjaan kita pada pengerjaan ketujuh. Dia sangat mendukung karena dia bermanfaat. Tidak hanya label tersebut, tapi semuanya ini ada sangkut pautnya dengan pekerjaan kita di grup. Contohnya maksimal unit ini merupakan kuantiti daripada persentase objek kita yang dapat kita gunakan untuk membuat suatu proyek. Di sini juga telah saya jelaskan tadi dengan 3 pilihan, yaitu dengan menggunakan end, progress, dan start. Di sini karena sistem pembayarannya ini menggunakan persentase dari pekerja, maka kita menggunakan progress. Jika persentase itu pembayarannya di awal, maka kita menggunakan start, atau pembayarannya itu di akhir, maka kita menggunakan end. Pembayaran di awal maka kita menggunakan start, pembayaran di akhir maka kita menggunakan end, sedangkan pembayaran yang berdasarkan persentase kita menggunakan
Ini merupakan bagian pekerjaan ke-6 dengan menggunakan result sheet tools. Hal itu juga saya akan jelaskan kenapa objeknya di sini berwarna merah sedangkan di bawah tidak berwarna ataupun tidak mempunyai simbol. Kita lanjut pada pengerjaan ketujuh. Pengerjaan ketujuh, kita hanya diperintahkan memasukkan data yang telah berada dalam tabel pada resource name di item dan gestures yang berada pada gestures tools. Nah, kita pilih aja di sini gestures tools tersedia. Kolomnya di sini data-data yang tadi berada pada pengerjaan 7 kita masukkan. Untuk jadi seperti ini, sebelumnya kita harus menggunakan database dari pengerjaan kita sebelumnya di pekerjaan ke-5 karena dia saling menyangkut. Setelah kita menyatukan pekerjaan ke-5 kita disempurnakan dengan pekerjaan ke-7, maka dia hasilnya akan menemukan persentase atau estimasi pekerjaan yang akan kita lakukan. Ini sudah benar. Jika kita memasukkannya di sini keliru atau salah, maka perkiraan atau persentase pekerjaan kita akan salah. Di sini semuanya telah lengkap untuk persiapan pembuatan fondasi dan pembangunan tembok dan lain-lain. Dalam pengerjaan 7 ini, yang harus kita perhatikan adalah seperti yang telah saya jelaskan pada modul ke-5 tadi. Pada modul acuan tadi, di mana untuk memasukkan data pada resource name di pengerjaan ke-7 ada beberapa cara, di mana yaitu dengan mengklik di sini. Yang pertama yaitu resource dengan assign resource. Di sini tinggal kita klik aja tiap data yang kita akan masukkan, otomatis unitnya juga muncul, dapat kita juga rubah, dan costnya juga tinggal dia sesuaikan dengan unit yang kita masukkan. Begitu juga berikutnya. Untuk cara berikutnya yaitu dengan mengklik bagian kanan dari kolom resource name. Klik bagian kanan maka akan muncul semua data seperti ini, maka akan kita klik satu persatu. Tapi bagi saya mungkin cara-cara tersebut kurang efektif ya, sehingga saya menggunakan cara yaitu dengan menggunakan klik. Otomatis yang keluar adalah test information, sedangkan yang tadi menggunakan assign resource dia namanya tetap assign resource. Sedangkan kalau dengan menggunakan 2 kali klik, dia munculnya text information. Di sini kita bisa pilih resource, maka akan muncul data seperti ini. Maka ini lebih memudahkan kita untuk tidak menggeser, men-scroll naik turun ataupun mengklik banyak. Tinggal kita masukkan aja datanya yang ingin kita masukkan. Otomatis dia akan muncul dengan unitnya sekalian harganya per persentase pekerjaan. Karena di sana sudah ada judul dari data yang kita masukkan, otomatis karena sudah mensinkron sama pekerjaan ke-5 dan waktu atau durasi yang kita butuhkan. Teman-teman bisa lihat di sini kenapa ada gambaran merah seperti ini atau simbol manusia seperti yang ada pada simbol manusia di pekerjaan ke-6. Pada pekerjaan ke-6 ini tersendiri, ini kenapa dia berwarna merah? Karena telah mensinkron dengan pengerjaan sebelumnya dan dapat dimasukkan datanya telah sesuai
pada sistem yang terbaca pada pengerjaan ketujuh. Jika data yang kita masukkan pada pengerjaan ketujuh ini sendiri ada yang kurang ataupun ada yang belum masuk, tidak menyinkron sama pekerjaan kita sebelumnya, maka otomatis dari antara simbol-simbol ini akan ada yang tidak berwarna merah, dan itu tandanya berarti proyek kita belum tuntas, dalam hal belum benar. Jika semua proyek telah berwarna merah seperti ini, otomatis telah benar dan telah menyinkron dengan pengerjaan kita sebelumnya. Maka persentase pengerjaan kita ataupun estimasi pekerjaan kita untuk membuat satu proyek akan benar karena telah tersinkron dengan pengerjaan sebelumnya. Berikutnya akan saya jelaskan sedikit mengenai kendala yang mungkin ataupun juga sering terjadi pada laptop saat kita melakukan suatu proyek dengan menggunakan Microsoft Project 2016. Satu kendala yang saya temukan saat melaksanakan pengerjaan proyek ini yaitu pada standar rate-nya ataupun harga. Di sini kendalanya yaitu pada simbol mata uang. Di sini teman-teman bisa lihat di sini simbol mata uangnya telah rupiah, telah Rp. Sebelumnya karena laptop ini programnya dari luar negeri yang membuatnya bukan orang Indonesia, maka bawaannya juga adalah dari luar negeri. Kendala pertama yaitu dia mata uang pertama itu dolar, dia bukan mata uang rupiah, sehingga cara untuk mengubahnya yaitu setelah saya pelajari dan saya temukan yaitu dengan membuka pada pengaturan. Di sini pengaturan, masuk pada option, setelah option kita cari display. Setelah display, nah di sini bisa kita rubah. Yang sebelumnya mata uang asing dapat kita merubahnya dengan kita mencari IDR. Setelah IDR maka otomatis dia akan kembali pada mata uang rupiah ataupun Indonesia. Untuk desimalnya tetap 0 sehingga tidak ada limit atau batas saat kita memasukkan jumlah ataupun maksimal dari biaya yang kita akan butuhkan. Akan saya jelaskan juga mengenai label dari data tersebut, fungsi dari label tersebut. Label tersebut dia berfungsi saat kita memasukkan data kita dari source pada pengerjaan dengan menggunakan Science Store. Di sini bisa kita lihat bersama. Di sini telah muncul data yang kita pilih untuk kita masukkan dalam source name. Ada unit di sana. Teman-teman bisa lihat 100%, 5 buah, 5 lembar dan 1 buah. Jika awalnya kita tidak membuat label pada unit data tersebut, maka dia akan muncul otomatis semuanya persen. Maka saat kita menentukan harga dari data yang kita butuhkan, maka harganya tidak akan sinkron atau tidak akan sesuai dengan estimasi kita sendiri. Dan untuk dalam pengerjaan ini dari awal pengerjaan hingga pada akhir saya menggunakan auto-schedule. Alasan saya menggunakan auto-schedule agar memudahkan saya dalam penutupan waktu saat mulai hingga saat selesainya. Itu tujuan kenapa saya menggunakan auto-schedule. Tapi kalau dari teman-teman sendiri ada yang mungkin kurang cocok atau kurang sesuai dalam penggunaan auto-schedule,
saya memberikan cukup sekian video penjelasan ataupun tutorial yang telah saya bagikan mengenai Microsoft Project 2016. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kurangnya, mohon ditanyakan pada dosennya langsung. Jika ada lebihnya, silakan diambil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.